Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami akan mempresentasikan secara mandiri, yaitu materi kami, yakni tatbiqul adli fi idarati tarbiyati al-islamiyati. Ini merupakan materi presentasi kami mata kuliah Quran Hadis, yang mana judul kami tentang tatbiqul adl, penerapan adil di dalam manajemen tarbiyah, manajemen pendidikan Islam. Di sini kami diajar langsung oleh Ustadz Muhammad Yahya dan kami sendiri Muhammad Ilham Fatur Rahman Arizki. Semoga presentasi kami diberikan kelancaran dan semoga bermanfaat untuk kalian semua yang nonton dan juga untuk kami sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, Innallaha, sungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan. Siapa Allah? Bil adli, dengan berlaku adil, wal ihsan, berbuat kebajikan, wa ita idil kurba, dan memberikan bantuan kepada siapa? Kurba, kepada kerabat. Wa yanha, dan Allah pun melarang, anil fahsya, melarang perbuatan keji, wal mungkar, kemungkaran, wal baghi, dan permusuhan. Yaitu Allah memberikan pelajaran kepada kita semua, la'alakum, semoga kita maksudnya ini tadakkarun, selalu ingat akan perintah-perintah Allah. Kemudian di sini perlu kami sampaikan makna al-adlu. Dalam kitab Lisanul Arab didefinisikan bahwa al-adlu ma qama fin nufus annahu mustaqimun wa huwa diddul jawr. Adil di sini adalah sesuatu yang tertanam, makoma, atau bisa juga ditegakkan, bisa juga ditanamkan. Di sini kami ambil kosakata tertanam, fin nufusi, di dalam jiwa-jiwa. Annahu, yang mana sungguhnya adil tersebut, mustaqimun, adalah hal yang lurus atau yang benar. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian wahwa, dan adapun adil tersebut adalah diddul jaur, merupakan lawan dari kata kezaliman. Bahwasanya adil di sini adalah perbuatan yang benar, yang mana adil ini tertanam dalam jiwa manusia. Dan adil sini jauh sekali dari kata kezaliman, seperti itu. Kemudian kami temukan lagi dalam surah An-Nahl kata al-husnu, ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini husnun, hasuna, al-husnu adalah diddul qubhi wa naqiduh. Kemudian al-azhari, al-husnu na'tun lima hasuna. Di sini adalah al-husnu berarti lawan dari kejelekan, diddul qubhi wa naqiduh. Kemudian Imam Al-Azhari menjelaskan bahwa al-husnu na'tun, kata husnu adalah sifat, na'tun adalah sifat, isim sifat di dalam ilmu nahwu, na'atnya adalah isim sifat. 5, terhadap sesuatu, hasuna, yang dianggap baik, apama. Bahwasanya al-husnu digunakan sebagai nama bagi sebuah sifat untuk sesuatu yang dianggap baik atau sesuatu itu dianggap indah. Bahwasanya ihsan, al-husnu, hasuna adalah sesuatu yang indah, sifat yang baik, seperti itu.
dan sifat ini jauh dari kejelekan, karena al-husnu diddul qubhi wa nuqiduh. Seperti itu. Ini kami ketemukan juga di dalam kitab Lisanul Arab Ibnu Manzur. Kemudian kami temukan lagi kata al-fahsya dalam Lisanul Arab, yang mana fahisha al-fuhsyu ma'rufun Ibnu Sidah al-fuhsyu wal fahsya wal fahisha al-qabihu minal qawli wal fi'li wa jam'uha al-fawahishu wa afhasha alaihi fil mantiq ay qala al-fuhsyu. Di sini kata al-fahsya sangat-sangat terkenal. Kemudian Ibnu Sidah menjelaskan bahwa al-fuhsyu, al-fahsya wal fahisha adalah merujuk pada perkataan atau perbuatan yang buruk. Al-qabih, sesuatu yang buruk. Kemudian al-fawahish, dan jamaknya al-fuhsyu, al-fahsya itu al-fawahish, wa jam'uha al-fawahish. Kemudian ungkapan al-fahsya alaihi fil mantiq berarti berkata dengan perkataan yang buruk. Ay qala al-fuhsyu, berkata al-fuhsyu dengan sesuatu yang buruk. Bahwasanya al-fahsya ini adalah merujuk kepada perkataan atau perbuatan yang buruk. Seperti itu. Kemudian terakhir, sebelum kita temukan lagi kata ingkar di dalam ayat tadi, yang kami temukan juga di dalam kitab Lisanul Arab, bahwasanya al-ingkar al-juhud wal munaqara al-muharabah wa naqarah ay qatalah li anna kulla wahidin minal mutaharibain yunakiru al-akhar ay yudahihi wa yukhadi'u. Yang mana ingkar ini adalah penolakan. Wal ingkar al-juhud, penolakan. Wal munaqarah al-muharabah. Dan juga munaqarah di sini ya berarti muharabah, permusuhan, peperangan. Wa naqarahu ay qatalah. Kemudian ungkapan naqarahu berarti memeranginya. Karena setiap pihak yang terlibat al-mutaharibain dalam peperangan saling menentang, yunakirul akhar. Kemudian mereka yang saling menentang yakni orang-orang yang yudahih, saling menipu, wa yukhadi'uh, dan saling mengelabuhi satu sama lain. Berarti di sini ingkar titik intinya adalah al-juhud. Al-juhudu adalah penolakan atau tidak mengakui. Kemudian tafsir ayat ini yaitu yukhbiru ta'ala annahu ya'muru ibadahu bil adli wa huwa al-qistu wal muwazanah wa yundibu ilal ihsan. Allah memberitahukan bahwa dia memerintahkan hamba-hambanya untuk berlaku adil. Ya'muru ibadah bil adli. Kemudian dan adapun adil itu adalah keadilan, al-qistu, adil. Kemudian wal muwazanah, dan keseimbangan. Di sini perbedaannya al-qistu dan adil adalah, kalau adil di sini adalah kemarin dijelaskan oleh Ustadz Yahya. Adil sini adalah kita menerapkan hukum keadilan yang mana ada salah satu pihak yang tidak terima. Sedangkan al-qistu ini adalah bersikap adil yang mana sama-sama menguntungkan, seperti itu. Ini perbedaannya sangat tipis. Kalau adil ini ya ada pihak yang dirugikan, tapi kita sudah melakukan sesuatu yang betul. Tapi ada beberapa pihak yang tidak senang dengan keputusan tersebut. Sedangkan al-qistu di sini bersikap adil dan yang mana dua pihak saling terima, seperti itu. Wal muwazanah wa yandibu, dan adil juga dan juga adil di sini mendorong kita untuk berbuat baik. Dengan adil ini ya kita dapat berbuat baik. Berbuat baik di sini memutuskan perkara-perkara yang sulit, dan juga kita juga ya pokoknya dengan adil bisa mendorong kita untuk berlaku baik. Kemudian tafsir ayat An-Nahl ayat 90 di tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan karangannya Abu Ja'far bin Harith At-Tabari.
Di sini yaqulu ta'ala dzikruhu innallaha ya'muru fi hadzal kitab alladzi anzalahu ilaika ya Muhammadu bil adl wa huwa al insaf wa minal insaf al iqraru biman an'ama alaina bi ni'matihi wasyukru lahu ala ifdalih wa tulil hamda ahlah. Yang mana Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan dalam kitabnya yang diturunkan kepadamu ya Muhammad untuk berlaku adil, yaitu bersikap adil dan seimbang. Wa al insaf wa minal insaf. Bersikap adil dan seimbang termasuk dalam keadilan adalah mengaku zat yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, mensyukuri karunia-Nya dan memberikan pujian kepada yang berhak menerimanya. Sini Allah tafsir sini Allah memerintahkan dalam kitabnya kepada Nabi Muhammad untuk bersikap adil dan seimbang. Seperti itu. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir kami temukan juga tentang adil. Waqala Sufyan bin Uyainah al-adlu fi hadzal mawdi' huwa istiwa'us sarirah wal alaniyah min kulli amilin lillahi amalan. Yang mana keadilan dalam konteks ini adalah keselarasan antara keadaan batin niat sarirah dan keadaan lahir perbuatan alaniyah dari setiap orang yang melakukan amal karena Allah min kulli amilin lillahi amalan. Kemudian wal ihsan an takuna sarirutuhu ahsana min alaniyatih wal fahsya wal munkar an takuna alaniyatuh ahsana min sariratih. Kemudian sedangkan ihsan kebaikan adalah ketika keadaan batinnya lebih baik daripada keadaan lahirnya. Kebaikan. Adapun kekejian fahsya dan kemungkaran adalah ketika keadaan lahirnya lebih baik daripada keadaan batinnya. Kalau ihsan ini adalah batinnya lebih baik, kemudian fahsya ini batinnya ini kurang baik, seperti itu. Kemudian terakhir kami temukan tentang tafsir tentang surat An-Nahl ayat 90 di dalam tafsir Al-Munir, tafsir Munir. Yang mana di sini Ibnu Athiyah berkata, qala Ibnu Athiyah al-adlu huwa kullu mafrudin min aqaida wa syara'i'a fi ada'il amanat wa taraka al-dhulma wal insaf wa al-haqqi. Keadilan adalah segala sesuatu yang diwajibkan baik dalam akidah maupun syariat, seperti menunaikan amanah, menjauhi kezaliman, bersikap adil dan memberi hak kepada yang berhak menerimanya, wa al-haqqi, seperti itu. Kemudian kami temukan lagi di dalam tafsir Al-Baydawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Mana di sini innallaha ya'muru bil adli bil tawassut fil umuri i'tiqadan kat tauhidi al mutawassiti baina ta'til wat tasyrik wal qawli bil kasbi al mutawassati bainal mahdil jabri wal qadri wa amalan kat ta'abbud bi ada'il wajibat al mutawassiti bainal mutalah wat tarhib wa khalaqan kaljud al mutawassit bainal bukhli wat tabdzir. Di sini Allah memerintahkan berbuat adil berarti bersikap seimbang dalam segala hal. Dalam akidah seperti tauhid yang berada di tengah-tengah antara pengingkaran total, taktil dan penyekutuan tasyrik. Dalam keyakinan seperti konsep kasab, usaha yang berada di antara paham jabar, paksaan mutlak dan qadar, kebiasaan mutlak. Dalam amal perbuatan seperti beribadah dengan menunaikan kewajiban yang berada di tengah-tengah antara sikap bermalas-malasan dan berlebih-lebihan dalam beribadah. Dalam akhlak seperti sifat dermawan yang berada di tengah-tengah antara sifat pikir dan sifat boros, seperti itu. Bainal bukhli wat tabdzir. Di sini adalah beberapa tafsir tentang Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Di sini kami temukan lagi di dalam tafsir An-Nasfi
Bahwasanya innallaha ya'muru bil adl bit taswiyah fil huquqi fima bainakum wa tarakal dhalma wa isa wa isalal kulladzi haqqi ila haqqih, yang mana dengan berlaku adil dalam hak-hak di antara kalian, meninggalkan kezaliman dan memberikan setiap orang yang berhak apa yang menjadi haknya. Di sini itu kita harus berlaku adil. Apabila ini haknya orang ini, kita berikanlah kepadanya. Jangan sampai kita merebut hak orang lain. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui ayat-ayat tentang adil, ihsan, kemudian menjauhi larangan-larangan, maka dapat disimpulkanlah, kita korelasikanlah, kita irtibatkanlah kepada poin-poin manajemen pendidikan Islam. Dari ayat 90 ini, apa yang kita temukan antara manajemen dan ayat ini? Nah, yang pertama prinsip keadilan. Di sini prinsip keadilan yaitu implementasi dalam manajemen. Pemerataan akses pendidikan. Kita harus bersikap adil dalam pemerataan akses pendidikan, tidak boleh timbang tindih, tidak boleh tidak berlaku adil. Kemudian distribusi sumber daya yang adil, sistem penilaiannya objektif, kalau salah, bagus, pemberian reward dan punishment yang proporsional, kemudian aplikasi praktis, membangun sistem seleksi yang transparan, harus terang-terangan, tanpa ada yang diselip-selipkan, tanpa ada yang disembunyikan, kemudian menciptakan kebijakan yang tidak diskriminatif, mengembangkan kurikulum yang inklusif, dan memberikan kesempatan pengembangan yang setara. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip kebajikan. Di dalam surat An-Nahl ini ada prinsip kebajikan yaitu al-ihsan. Implementasi dalam manajemen pelayanan pendidikan berkualitas. Pengembangan program unggulan. Peningkatan kompetensi SDM, inovasi pembelajaran. Ini al-ihsan, kebajikan. Kita tuh harus bijak, harus berbuat baik untuk lembaga kita, berupa pengembangan program unggulan, peningkatan kompetensi SDM, inovasi pembelajaran. Kemudian aplikasi praktis, program pengembangan profesional, peningkatan fasilitas pembelajaran. Kita tuh harus bijak, kita harus berbuat baik, kita harus ya tadi ihsan. Terus i'ta juga bermakna tadi ihsan adalah i'ta, memberikan fasilitas pembelajaran, pemberian beasiswa kepada mereka-mereka yang layak, dan juga pemberian program pendampingan khusus. Kemudian prinsip kepedulian sosial, ita idil kurba. Nah, di sini ita ini kan juga bermakna ya memberi, ita, yang mana implementasi dalam manajemen program bantuan pendidikan berupa kerjasama dengan masyarakat, pemberdayaan komunitas, tanggung jawab sosial, kemudian aplikasi praktis program subsidi silang, kerjasama dengan stakeholder, program pengabdian masyarakat, pembinaan lingkungan sekitar. Nah, kita ini harus ya ibarat tuh lembaga kita tuh harus adalah selalu berseraung, selalu kita melibatkan dengan masyarakat yang ada di sekitar lembaga kita. Kemudian pencegahan perilaku negatif, al-munkar, implementasi dalam manajemen, sistem pengawasan yang efektif, kode etik yang jelas, program pembinaan karakter, pencegahan perilaku yang menyimpang. Kita harus mencegah sesuatu yang menyimpang. Kemudian aplikasi praktis, program konseling, kita harus memberikan sistem monitoring dan evaluasi, pembinaan mental spiritual, dan juga pencegahan bullying dan kekerasan. Ini termasuk masuk dalam ranahnya al-munkar. Kesimpulan dari ayat Quran surah An-Nahl ayat 90 ini memberikan fondasi penting dalam manajemen pendidikan Islam yang menekankan keadilan dan profesionalisme, kualitas dan kebajikan, kepedulian sosial, dan yang keempat pencegahan perilaku negatif. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan sistem-sistem manajemen yang efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, dapat kami curahkan, dapat kami presentasikan. Semoga ini dapat berguna dan dapat dipahami dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.